pembacaan firman Tuhan hari ini sangat menggetarkan hati, ya. Sebuah perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita yang bukan hanya kita lakukan sekali dua kali tetapi seumur hidup, ya. Rekan-rekan, kita kembali kepada tema menaati dan mengikuti Yesus. Menaati dan mengikuti Yesus. Ikut dan taat memang dua hal yang berbeda, namun tidak bisa terpisahkan, ya. Kita tidak bisa mengikut dengan benar tanpa ketaatan. Jadi kalau kita mau berbicara bahwa aku ngikut Tuhan, tetapi ketika kita tidak melakukan ketaatan, sesungguhnya kita sedang tidak mengikut Tuhan. Saya mau katakan ketaatan itu bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan, ya. Ketaatan itu bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Seringkali sebagai manusia kita taat kalau itu menguntungkan buat kita. Kalau ketika kita taat itu membuat kita happy dan bahagia. Tetapi bagaimana yang terjadi kalau sebaliknya? Ketaatan justru membuat kita semakin terpuruk, banyak masalah dan pergumulan. Apakah kita mau tetap taat di dalam menjalani panggilan kita? Tunggu dulu, Pak. Rekan-rekan yang terkasih, saya pernah menceritakan sebuah kisah yang saya ingin mengulang hari ini supaya kita lebih memahami arti ketaatan di dalam Tuhan. Tentang 3 orang tentara. Kisah ini saya sampaikan ketika saya menyampaikan firman Tuhan pada sesi ketaatan di sekolah, ya, di guru-guru, ya. Nah, ada 3 orang tentara yang kemudian berdiri di geladak daripada sebuah kapal induk atau kapal perang. Nah, kemudian komandan mereka itu melihat rudal mendekat. Dia berteriak, "Tiarap!" katanya. 2 dari mereka tiarap. 1 dari mereka menoleh ke belakang, ada apa? Baru menoleh ke belakang, rudal itu menyambar dia. Meledaklah dia dan tewas. Cerita ini menggambarkan 2 filosofi tentang sebuah ketaatan. Filsafat Yunani itu selalu mengajarkan kita harus mengerti dulu baru taat. Kita harus mengerti dulu baru taat. Tentara yang berbalik itu ingin tahu mengapa dia harus tiarap, baru kemudian memutuskan apakah dia mau taat atau tidak. Ya, terlambat dah. Rudalnya udah menyambar dia duluan. Sedangkan filsafat Ibrani itu kebalikannya. Taat dulu, baru mengerti alasannya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, filsafat Ibrani atau filsafat yang kedua inilah yang dipakai oleh Allah di dalam seluruh kehidupan umat manusia. Nah, ketika Allah menyuruh Abraham misalnya meninggalkan tanah kelahirannya dan mempersembahkan anaknya, Abraham tidak tahu untuk apa. Tetapi Abraham taat dan melakukannya. Betul? Ini juga yang menjadi dasar penulisan kitab suci, agar setiap orang percaya itu terlebih dahulu taat kepada Allah, baru kemudian mengerti kenapa saya harus taat. Begitu. Nah, rekan-rekan, bukankah setiap hari juga kita diperhadapkan pada persoalan yang sama? Ketika mempersiapkan bagian ini, jujur hati saya gentar sekali. Karena seringkali ketika saya diperhadapkan pada sesuatu yang dikatakan dengan ketaatan, yang menanggung sebuah resiko yang besar, seringkali saya bertanya, kenapa saya harus melakukan ini? Dan rasa-rasanya seringkali saya juga ingin undur begitu loh.
Saya ingin lari. Padahal jelas di dalam Alkitab selalu dikatakan ketika kita menjalani panggilan Tuhan, seharusnya ketaatan itu menjadi sebuah tindakan yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Saya berpikir kenapa kok Tuhan memilih atau menginginkan kita untuk melakukan ketaatan terlebih dahulu daripada kita memahaminya. Rekan-rekan, tahukah bahwa di dalam momen ketika kita taat tanpa tahu kenapa kita harus melakukan itu, justru kita belajar untuk membangun trust kita kepada perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita percaya bahwa semua yang dilakukan Allah atau semua yang diinginkan Allah untuk kita menjalaninya, itu adalah sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Justru disitulah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan secara total, bukan setengah-setengah. Dan di dalam kondisi itulah sebenarnya kita ditantang untuk kita lebih mengenal Dia sebagai pribadi yang layak untuk kita percaya di dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita bertanya kenapa saya harus taat. Tetapi justru Allah menghendaki terlebih dahulu kita melakukan ketaatan itu, baru kita tahu kenapa itu harus kita lakukan. Rekan-rekan yang terkasih, sebenarnya dasar inilah yang juga Tuhan pakai ketika Tuhan menginginkan kita untuk menjadi seorang murid. Pada bagian ini yang kita bahas yaitu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita tahu ini adalah proses seumur hidup. Menjadi seorang murid itu proses seumur hidup. Ya. Tidak seperti sekolah misalnya kelas 6 selesai ya sudah, nggak akan SD lagi. Begitu loh. Tetapi menjadi seorang murid Kristus itu adalah proses seumur hidup. Yang seringkali kita tahu bahwa kalau Bu Desi katakan kurikulumnya adalah Alkitab. Ujiannya apa? Ya kehidupan kita setiap hari. Kita taat atau tidak kepada Tuhan. Begitu. Nah, itu artinya kita harus bekerja sama dengan orang lain dalam waktu ke waktu, dalam sebuah proses mengajarkan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dalam waktu ke waktu ada proses yang harus kita jalani, ada kerjasama satu dengan yang lain, dan itu kita lakukan seumur hidup. Nggak bisa kemudian kita berkata, aduh orangnya kayak gitu, ogah gua, nggak mau gua, aduh kondisinya kayak gini. Itu proses seumur hidup yang harus kita jalani untuk kita taat di dalam kondisi apapun dan menghadapi siapapun. Seorang teolog mengatakan ini, bahwa